Shalom, selamat malam buat kita semua di malam hari ini yang datang beribadah kepada Tuhan, sebab Dia baik kepada kita di malam hari ini, di mana kita bersama-sama berkumpul untuk mengadakan ibadah Natal sekalian ibadah HUT ulang tahun Jemaat GPDI Bukit Kalvari Dum. Selamat datang kami ucapkan buat Sekretaris KPM 4 Pusat dan rombongan yang sudah datang. Puji nama Tuhan, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Selamat beribadah bersama dengan kita. Saya percaya bahwa Tuhan baik, sehingga Bapak bersama rombongan boleh tiba dengan selamat untuk beribadah bersama dengan kita. Yang terhormat pemerintah setempat, distrik ataupun lurah yang mewakili, yang terhormat majelis daerah yang hadir di malam hari ini ataupun dalam perjalanan, yang terhormat majelis wilayah 2, dan yang terhormat seluruh hamba-hamba Tuhan, bahkan yang kami kasih dan kami cintai, seluruh tamu undangan dari denominasi gereja yang ada di Pulau Dom, yang sudah berkumpul bersama-sama dengan kita di malam hari ini untuk beribadah bersama-sama dengan kita. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita di malam hari ini. Dalam acara ibadah Natal GPDI Bukit Kalvari Dum sekalian ibadah HUT GPDI Bukit Kalvari Dum. Susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan yang sedang berlangsung. 2. Laporan ketua panitia. Yang ketiga, ibadah. Dan yang keempat adalah pesan dan kesan Natal. Yang kelima adalah penutup. Dan yang keenam adalah jamuan kasih. Tema Natal kita di malam hari ini adalah Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kita. Saya percaya walaupun kita dari berbagai denominasi gereja, baik yang ada di Pulau Do, yang ada di Kota Soro, kita walaupun ada yang hitam, ada yang keriting, ada yang kulitnya putih, ada yang rambutnya lurus, tetapi kita semua satu di dalam Tuhan. Kita dipersatukan sebagai tubuh Kristus, karena Kristus adalah kepala gereja. Oleh sebab itu kita akan memulai dengan ibadah kita di sore menjelang malam hari ini. Mari sama-sama saya mengundang seluruh pelayan altar boleh maju ke depan. Kita akan memulai dengan ibadah perayaan Natal dan HUT ulang tahun di malam hari ini. Sebelum kita memulai dengan ibadah kita di malam hari ini, saya sapa kita dengan Yel GPDI atau Salam GPDI. Mungkin dari denominasi gereja yang lain boleh menyesuaikan. Ketika saya katakan haleluya, Bapak Ibu sampaikan puji Tuhan. Dan ketika saya sampaikan puji Tuhan, Bapak Ibu sampaikan haleluya. Dan ketika saya sampaikan puji Tuhan, haleluya, semuanya katakan amin. Mari sama-sama kita ucapkan Salam GPDI atau Yel GPDI. Haleluya! Sekali lagi, seperti cuma saya yang berteriak. Ayo, haleluya! Puji Tuhan! Puji Tuhan, haleluya! Bapak Ibu, kita bukan sedang datang dan duduk diam, tetapi kita sedang menyambut Sang Putra Natal. Bukan berarti dia lahir lagi yang kedua kali, tetapi dia sudah lahir dalam hati kita malam ini. Dan seterusnya dia ada bagi kita dalam perayaan Natal kita di malam hari ini. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan kita dalam ibadah kita hari ini. Siapkan hati kita.
siapkan pikiran kita, sebab Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang mulia. Tidak ada Allah yang lain selain Dia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari pujian dan hormat kepada Engkau di mana sebuah pengucapan syukur yang dikerjakan oleh jemaat di tempat ini, sebuah hari sehingga sampai hari ini jemaat di tempat ini boleh ada sebagaimana mereka ada, dan mereka boleh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat sebuah pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu sampai malam hari ini. Mereka boleh tetap ada bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan undangan yang ada. Kami ingin menikmati sukacita yang daripada Bapak di dalam surga. Untuk itu kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini, dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya Allah, baik pemimpin puji-pujian, para pemusik dan semua kami jemaat Tuhan, hadirat-Mu, menikmati kasih Tuhan dari terlalu banyak yang sudah Tuhan buat bagi kami sekalian, terlebih secara khusus jemaat Tuhan yang ini Tuhan terlalu banyak yang telah Tuhan kerjakan. Kami mengucap syukur dan terima hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari kita lambaikan tangan kita untuk Tuhan kita. Saya percaya malam hari ini kita sukacita kepada Tuhan kita, karena Dia sungguh baik, sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Karena kasih karunia-Nya kita boleh ada di saat malam hari ini. Kita patut mengagungkan dan memuji Dia karena Dia sangat baik.
Biarlah setiap umat Tuhan, biarlah segala suku bangsa di hari ini patut memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita mau memuliakan Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Dan saya percaya di malam hari ini kita mau bersukaria bagi Tuhan kita yang lahir. Amin. Haleluya. Kalau saudara yang merasa bahwa Tuhan itu lahir dalam kehidupan kita menjadi baru, mari kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mau memuji dan memuliakan Tuhan di malam hari ini. akan mendengarkan persembahan pujian dari Jemaat Bukit Kalvarium
Waktu dan tempat saya persilakan. Jemaat yang masih ada di luar, disilakan pemuda-pemudi, sehingga kita akan segera.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan pujian dari Jemaat Bukit Kalvaridum. Kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, kita berdoa untuk persembahan kita yang pertama. Petugas-petugas persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hormat kemuliaan kepada Tuhan Sang Pemilik hidup, di mana Tuhan Engkau masih memperkenankan kami di malam hari ini boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Ibadah kami di malam hari ini, Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan Engkau mau hadir memberikan roh sukacita di dalam kami, mau menunjang pekerjaan-Mu, yaitu persembahan kami yang pertama. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap pemberian kami di malam hari ini, besar kecil bahkan yang tidak memberi sekalipun. Tuhan Engkau memberkati kami sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa dan kami akan membuka tangan untuk memberi kepada kami di malam hari ini. Haleluya, amin.
ibadah. Yesaya 9 ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pembakaran keliling yang pertama dari Majelis Pusat Gereja Pentekosta Indonesia. Dengan awal kita persilakan. Matius 1 ayat yang 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Penyelenggaraan lirik Natal yang kedua oleh Majelis Daerah GPD Provinsi Papua Barat Daya, kami sebut dengan hormat Bapak Pendeta A. Imbiri. Matius 1 ayat yang 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Penyelenggaraan lirik Natal yang ketiga oleh Ketua Majelis Wilayah 2 GPDI Kota Sorong, kami sebut dengan hormat Bapak Pendeta C. Mayal Istilah. Penyelenggaraan lirik Natal Efesus 5 ayat yang ke-8. Namun dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Penyelenggaraan lirik Natal yang keempat mewakili kepala-kepala denominasi gereja, kami ucapkan hormat Bapak Pendeta B. Rumberi.
Hadirin dipersilakan berdiri, kita akan masuk malam kudus. Terima kasih. Laku-laku di belakang. Silakan. Puji nama Tuhan. Kegelapan menutupi samudera raya. Bahkan kegelapan dosa terjadi di tengah-tengah dunia. Tidak ada seorang pun dapat menyelamatkan dirinya, karena tak seorang pun yang benar di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Allah mengirimkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap mereka yang percaya kepadanya. Diberikan tempat yang khusus di sorga bagi mereka yang percaya kepada Kristus Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima Kristus dalam hidup kita. Siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan seluruh hidup. Biarkan setiap hati kita adalah bangunan yang dimana firman itu sendiri akan turun dan tinggal berkata dalam hidup dan hati kita. Seperti
Haleluya. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Lewat perayaan Natal kami malam hari ini, Engkau saja yang kami muliakan Tuhan. Kami terfokus kepada-Mu, karena Engkau Tuhan kami. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang kami muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saya ingin mengajak kita angkat kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ramatakala ramasiki ala ramata. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang kami tinggikan malam hari ini. Engkau Yesus yang kami muliakan malam hari ini. Perayaan Natal malam hari ini bukan satu perayaan Natal yang biasa-biasa, tapi perayaan Natal yang akan datang mengubah setiap kehidupan kami. Perayaan Natal yang akan memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya ketika pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu mengundang menarik hadirat Allah. Ada kuasa Allah di tempat ini. Ada roh Allah di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang baik buat kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan. Hanya Engkau yang kami tinggikan dalam perayaan Natal ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat lewat pujian penyembahan. Dan saat ini kami mau dengar firman-Mu. Mari Engkau yang berfirman buat kami Tuhan. Pakai kami hamba-Mu dalam urapan kuasa-Mu. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarnya, biar mereka semua ada dalam urapan kuasa Tuhan. Roh Kudus yang bekerja dengan heran dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Siap hati kami ditaburi dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Allah kita yang meriah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Saya sangat bersyukur, saya sangat bersuka cita bisa ada di tengah-tengah saudara malam hari ini dalam perayaan Natal GPD Bukit Kalvari Dom. Di tempat ini dan secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Natal, selamat merayakan hari kelahiran Yesus Kristus di tahun 2025 ini dan selamat menyambut tahun yang baru dengan penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh staf pengembala di tempat ini yang boleh mempercayakan kami untuk melayani pelayanan pekerjaan Tuhan, memberitakan firman Allah dalam perayaan Natal ini. Terima kasih juga seluruh panitia, seluruh staf pelayanan pengembalaan tempat ini, panitia yang sudah mempercayakan kami melayani pekerjaan Tuhan. Dan tak lupa juga kepada majelis daerah Papua Barat Daya. Terima kasih sudah menerima kami di Papua Barat Daya. Terima kasih juga majelis wilayah di tempat ini.
Terima kasih untuk tangan saudara terbuka buat kami. Dan saudara, kehadiran kami di Papua Barat Daya ini dalam rangka sebenarnya merayakan perayaan Natal Nasional KPMBA bersama-sama dengan Majelis Daerah Papua Barat Daya. Tapi dengan beberapa satu dua hal, dan akhirnya tidak batal. Perayaan Natal Nasional itu tidak batal, tapi diundur tanggal 13 dan tanggal 14. Jadi tidak dibatalkan, karena kami mendengar bahwa ada yang katakan perayaan Natal batal. Tidak batal, tidak batal. Jadi hanya ada penundaan waktu sampai tanggal 13. Dan saya sudah katakan sama Ketua MD, Bapak Pendeta Lukas, saya katakan bahwa nanti di tanggal 13 ada Menteri Agama dan tidak ada Menteri Agama jalan. Dan sudah ada persetujuan bersama-sama. Jadi ada Menteri Agama dan tidak ada jalan. Jadi itu, saudara. Jadi saya harapkan buat kita semua, saya dengar memang kehadiran Menteri Agama untuk di Papua bukan hanya Papua Barat Daya, tapi sudah menyeluruh seluruh Papua. Jadi kita berdoa biar Menteri Agama bisa hadir. Dan tanggal yang sudah ditentukan itu, yang menentukan itu bukan dari Komisi Pusat Pelayanan Penginjilan Pantekosta, bukan dari Majelis Daerah, tetapi dari Menteri Agama. Jadi kalau Menteri Agama yang sudah tentukan, saya pikir tidak ada alasan lagi. Kalau ada tugas lain karena sebagai menteri, kalau ada tugas mungkin dari presiden, mungkin masih bisa, dia harus bisa komunikasikan dengan presiden. Karena saat ini kenapa Menteri Agama tidak hadir? Karena ada tugas negara. Jadi presiden memberikan tugas kepada Menteri Agama untuk ke Dubai kalau tidak salah. Jadi saya harapkan untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini dimengerti, tolong dimengerti. Dan seluruh jemaat Tuhan katakan amin. Katakan amin. Jangan hilang damai sejahteranya. Ya toh? Jangan hilang damai sejahteranya. Ya. Jadi saya sekali lagi sudah katakan ada menteri dan tidak ada menteri tanggal 13 harus jalan. Kalau kemarin masih boleh dikompromi, ya toh? Karena yang terpenting kehadiran Tuhan dalam perayaan Natal dan buat tanah Papua. Katakan amin. Puji Tuhan. Jadi itu yang saya sampaikan ke saudara, dan kami pendeta Stanley Piri, kami melayani pekerjaan Tuhan. Kami sudah berkeluarga, istri satu dan anak satu, dan kami melayani pekerjaan Tuhan di GPDI Kana, Lipo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan di organisasi sebagai wakil bendahara majelis daerah. Dan Tuhan percayakan bukan majelis pusat, sekali lagi bukan majelis pusat, komisi pusat. Jadi saya seringkali hati tertawa ketika dikatakan majelis pusat. Saya bukan majelis pusat, saya tapi ada di komisi pusat. Jadi komisi pusat itu adalah bagian lengan dari majelis pusat untuk menjalankan setiap kegiatan-kegiatan dalam organisasi. Dan saya sebagai sekretaris
Komisi Pusat Pelayanan Penginjilan Pantekosta. Itu saja mungkin perkenalan saya buat saudara. Mari saya ingin mengajak. Saya bersama-sama dengan rekan-rekan saya yang dari daerah-daerah, anggota Komisi Pusat Pelayanan Penginjilan Pantekosta. Nggak apa-apa, mau 2 minggu juga di sini nggak apa-apa toh. Saudara mau terima mereka 2 minggu sampai tunggu tanggal 13? Enggak, kami akan pulang tanggal 4. Jadi kami ini sebenarnya sudah rencana memang pulang. Ya, kami sudah ambil tiket pulang pergi untuk kembali. Tadinya rencananya kenapa harus ambil tiket di tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5? Karena ada rencana untuk pulau apa itu? Raja Ampat, tapi nggak jadi. Karena Natal tidak jadi ke Raja Ampat. Begitu saudara. Jadi itu sebabnya tiket kami itu bukan mau jalan-jalan, mau cari pelayanan, bukan. Tapi kalau saudara mempercayakan untuk mau melayani pekerjaan Tuhan, puji Tuhan, katakan amin. Kan ini tradisinya IPDI. Kalau saudara juga pergi ke daerah kami, nggak mungkin kami tutup mata. Ya toh? Karena ini tradisi GPDI ini harus dipupuk, harus dipertahankan. Katakan amin. Saya seringkali kalau ada jemaat di tempat kami, mereka sekolah di daerah lain atau di Jogja, kami harus hubungi gembala. Kamu harus tetap ibadah di tempat ini, dicari GPDI di sana, hubungi gembala. Kalau tidak ada tempat tinggal, cari pastor. Ya, itu tradisi dari GPDI. Itu sebabnya harus dipertahankan. Jadi saya katakan kalau saudara ke tempat kami, saya tidak mungkin tutup mata, karena saya sudah datang di tanah Papua, khususnya Papua Barat Daya. Haleluya. Kalau anak saudara di tempat kami ada universitas presiden university, dan ada banyak anak-anak dari daerah sekolah di sana, kuliah di sana. Kalau ada anak saudara kuliah di sana, cari pendeta studi kiri yang mumpung pastorinya ada 5 kamar, ada 4 kamar yang kosong, 1 kamar tamu, 3 kamar yang masih kosong. Kalau 1 kamar buat tamu, ada 1 kamar dipersiapkan buat tamu. Jadi kalau ada anak saudara yang nanti sekolah di Presiden University, boleh hubungi kami, saudara. Nggak bayar kalau tinggal di pastori, tapi ikut doa pagi. Itu mesti seperti ikut doa pagi. Puji Tuhan. Mari saya ingin mengajak saudara buka di dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Seperti yang menjadi tema nasional kita, Alkitab kita berkata demikian. Efesus, suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-14 dikatakan begini. Karena, sama-sama kita baca 2-3. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang menjadi tema nasional dari gereja kita, Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan. Katakan amin, saudara. Saudara, di dalam kebenaran firman Allah ini, kalau saudara melihat kitab Efesus, saudara akan bisa melihat bahwa Paulus dia menekankan tema besar di dalam kitab Efesus ini tentang keselamatan dan tentang persatuan di dalam tubuh Kristus. Kalau saudara membaca dari pasal pertama dan seterusnya, saudara akan bisa menemukan di sana tema utama yang Rasul Paulus sampaikan tentang keselamatan. Katakan amin. Yang kedua, tentang kesatuan dari tubuh
Kristus. Itu sebabnya di dalam ayat ini Rasul Paulus katakan kepada jemaat Efesus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan. Karena Dialah damai sejahtera kita. Saudara perhatikan baik-baik, Rasul Paulus dia terfokus kepada pribadi daripada Yesus Kristus. Katakan amin. Dia berkata Dialah, artinya apa? Bahwa damai sejahtera itu hanya datang daripada Yesus Kristus. Katakan amin. Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang damai sejahtera, di dalam bahasa Ibrani dipakai kata shalom, yang artinya lebih dari sekedar yang berarti lebih dari sekedar ketiadaan konflik. Dalam bahasa Yunani dipakai kata eirene, saudara. Dipakai kata eirene. Diterjemahkan di sini menandakan bahwa kedamaian yang lebih dalam, termasuk hubungan yang baik dan tenang dengan Allah. Nah, di dalam kitab Efesus ini dipakai kata eirene, damai sejahtera. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa saya percaya setiap hidup orang yang percaya memerlukan damai sejahtera. Katakan amin. Apa itu damai sejahtera? Artinya yang